Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 8 yang berbunyi, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah mengisi pikiran dengan firman Allah. Tidak semua orang bisa dan dapat menguasai pikirannya jika tidak mempunyai landasan yang kuat dan teguh di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Pikiran yang tidak dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan akan mudah dikendalikan oleh kuasa iblis, kuasa setan-setan, karena iblis maupun setan-setan itu tahu betul bahwa apa yang kita pikirkan, yang kita renungkan itu akan menjadi kenyataan. Itulah sebabnya maka iblis maupun setan-setan itu selalu berusaha keras mempengaruhi diri kita, umat milik Tuhan ini, agar hati, akal, pikiran, dan perasaan kita ini hanya dipenuhi oleh hal-hal yang buruk, yaitu adanya berbagai permasalahan, lebih daripada firman Tuhan Allah Bapa kita. Apabila kita lengah sedikit saja dan terkena siasat iblis atau setan-setan itu, serta mengizinkan hati kita, akal dan pikiran kita terpaku pada berbagai permasalahan yang ada itu, maka persoalan atau permasalahan itu tidak akan terselesaikan, bahkan akan makin rumit dan bertambah berat. Maka pada akhirnya kita pun bimbang, bisa juga menjurus kepada tawar hati dan putus asa. Firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan dalam Amsal 24 ayat 10 ini diungkapkan bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Apabila kita bimbang, bisa dipastikan bahwa doa-doa kita tidak akan beroleh jawaban seperti yang juga dituliskan pada Yakobus 1 ayat 6 dan 7 ini. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebaliknya, apabila kita mau melakukan apa yang dikatakan menurut kebenaran firman Tuhan dan selalu merenungkannya segala sesuatu dengan baik, maka kita akan memperoleh berkat yang sesuai dengan apa yang dijanjikannya dalam hidup kita umatnya ini. Jangan sekalipun kita memikirkan hal-hal yang bersifat negatif. Sebaliknya pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi sangatlah penting mengisi pikiran dengan kebenaran firman Tuhan di setiap hari yang kita jalani, yang kita sungguh-sungguh mau nikmati hidup ini. Karena apa yang ada di pikiran akan terrefleksikan di dalam tindakan dan perbuatan kita. Apa yang akan ada di dalam pikiran kita saat ini, kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran, sakit hati, atau kebencian, semuanya akan membawa kita kepada kegagalan. Hari ini kita diingatkan, buanglah semuanya itu. Mengapa kita harus mengisi pikiran dengan firman Tuhan Allah Bapa kita?
Apa yang terjadi kalau pikiran perasaan kita terisi dengan hal-hal lain? Mengapa? Mari kita renungkan nas firman Tuhan hari ini secara khusus selalu siang dan malam. Ingatlah akan apa yang dituliskan pada Mazmur 1 ayat 1 dan 2 ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami dapat mengisi hati, akal, pikiran, dan perasaan kami yang senantiasa menurut kebenaran firman Tuhan saja, supaya kami dapat menikmati hidup yang bahagia dan damai sejahtera, sebagaimana Taurat-Mu itu adalah sebagai petunjuk, supaya kami jangan menyimpang dan ke kanan dan ke kiri, karena sesungguhnya itulah pedoman hidup kami yang harus kami ikuti di dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami yang kami jalani dalam hidup sehari-hari. Bapa yang Maha Baik, kami juga ingat bagaimana kondisi keberadaan kami, karena kami berada dalam kondisi yang rentan terhadap gangguan, sakit, penyakit apapun juga, baik kami yang masih di usia muda maupun kami yang sudah lanjut usia. Sesungguhnya haruslah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami selalu mengutamakan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti kami juga mengasihi diri kami sendiri tanpa kami disuruh. Oleh sebab itu, sesungguhnya hal yang demikian itu boleh kami alami karena hanya bimbingan dan pertolongan Roh Kuduslah yang memampukan kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk berserah dengan Digo Sang Pencipta dan Pemelihara kami. Sambut apalah doa dan permohonan kami yang kami tahu kurang sempurna ini, Tuhan yang menyempurnakan serta mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.